Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Adapun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu Saudari Zulfaidah Rajasa sebagai pemateri, saya sendiri Amelia Madani Putri sebagai moderator, Mutmainah sebagai pemateri, Andifika Hinun Rizky sebagai pemateri, Alfiani sebagai pemateri, dan Nurul Ardia sebagai pemateri. Adapun mengenai topik pembahasan yang akan kami angkat pada pertemuan kali ini, yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana implementasi Pancasila dalam pengaturan perundang-undangan, dan yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, mengenai materi pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan akan dibawakan oleh Saudari Nurul Ardia. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Langsung saja nilai dari sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama atau freedom of religion. Dalam negara hukum, Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal ini akan bertentangan dengan Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya, nilai dari sila kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia, bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Next. Selanjutnya, nilai dari sila ketiga, nilai persatuan. Sila persatuan Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila persatuan Indonesia mengandung pemahaman bahwa setiap peraturan hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Next. Selanjutnya, nilai dari sila keempat, nilai kedaulatan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjukkan kepada batasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Next. Dan nilai dari sila terakhir, nilai sila kelima, keadilan sosial, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa
Setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan, mencerminkan semangat keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Nurul Ardiah. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan mengenai penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar akan dibawakan oleh Saudari Andifika Hinun Rizky. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan membawakan materi tentang penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar. Isi undang-undang secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi 4 kaidah penuntun hukum Pancasila yang kemudian dilembagakan dari pusat sampai ke daerah-daerah harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama itu penuntun pertama. Semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, penuntun kedua, negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi. Terus penuntun ketiga, negara harus menjamin keadilan sosial, dan penuntun keempat, negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban. Selanjutnya, mungkin itu saja dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Andifika Hinun Rizky. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai penuangan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar akan dibawakan oleh Saudari Mutmainnah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu penuangan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu apakah ini perundang-undangan di bawah UUD itu benar-benar merupakan penuangan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya mencapai ribuan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi yang secara berjenjang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pada lataran puncaknya harus bersumber pada Pancasila. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Mutmainnah. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai prolegnas dan prolegda serta judicial review akan dibawakan oleh Saudari Alfiani. Dengan ini saya persilahkan. Prolegnas dan prolegda. Agar di dalam pembuatan undang-undang dan perda terbangun konsistensi isi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka pada saat ini di Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya program legislasi nasional atau prolegnas dan program legislasi daerah atau prolegda. Keharusan adanya prolegnas dan prolegda dimaksudkan agar semua undang-undang dan perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perencanaan dan pembahasan yang matang, dengan demikian prolegnas dan prolegda menjadi penyaring isi atau penuangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar di dalam undang-undang dan perda. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Alfiani. Adapun selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh Saudari Zulfaidah Rajasa. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zulfaidah Rajasa. Materi yang akan saya bawakan adalah kesimpulan.
Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial perkembangan negara. Hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat, dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saya kembalikan ke yang kedua itu saran. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus lebih bersifat substansial, yaitu menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis, perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara, berdemokrasi, dan hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Zulfaida Rajasa. Dan dengan berakhirnya materi oleh Zulfaida Rajasa, maka berakhir pula materi kami pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.